Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anggi di pembelajaran IPA, tema 4, sehat itu penting. Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu tentang peredaran darah manusia dan peredaran darah hewan. Disimak ya anak-anak. Macam peredaran darah hewan. Nah, peredaran darah hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah tertutup, dan yang kedua, peredaran darah terbuka. Peredaran darah tertutup melalui pembuluh darah. Contoh hewan yang memiliki peredaran darah tertutup yaitu cacing tanah, ikan, katak, kuda, dan burung. Sedangkan peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah atau terjadi di luar pembuluh darah. Contoh hewan yang memiliki peredaran darah terbuka yaitu udang, ubur-ubur atau moluska jenis moluska, dan serangga. Selanjutnya, peredaran darah yang kita bahas kali ini ada 4 jenis hewan. Yang pertama, mamalia. Mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Mamalia juga termasuk hewan yang berdarah panas. Contoh dari hewan mamalia sendiri ada tikus, sapi, kuda, monyet, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu hewan reptil. Hewan reptil juga memiliki sistem peredaran darah tertutup. Namun, pada hewan reptil termasuk hewan berdarah dingin. Contoh dari hewan reptil ada kadal, buaya, komodo, dan lain-lain. Hewan yang ketiga yang kita bahas kali ini yaitu Pisces. Pisces juga memiliki sistem peredaran darah tertutup. Contoh dari golongan jenis hewan Pisces yaitu ikan gurame, ikan lele, dan lain-lain. Jenis hewan yang keempat yaitu amfibi. Amfibi juga memiliki sistem peredaran darah tertutup. Contoh hewan yang tergolong dalam amfibi yaitu katak. Berikutnya, sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah sendiri adalah peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah manusia selalu berada di dalam pembuluh darah, sehingga manusia memiliki peredaran darah tertutup. Selanjutnya, darah yang mengandung sari-sari makanan dan kaya akan oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, di bawah ini terdapat skema bahwa jantung yaitu bilik kanan, lalu darah dipompa ke paru-paru, selanjutnya kembali ke jantung di bagian serambi kiri. Jenis yang kedua yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, selain paru-paru, dan kembali ke jantung. Nah, peredaran darah besar ini juga memiliki skema di bawah itu. Dimulai dari jantung bagian bilik kiri, darah dipompa ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah tersebut kembali ke jantung dan berada di serambi kanan. Organ-organ peredaran darah manusia ada 3. Yang pertama yaitu darah. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Nah, darah ini terdapat atau terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama cairan darah yang berupa plasma darah, dan yang kedua butiran darah yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Organ yang kedua yaitu jantung.
yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ yang ketiga yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau paru-paru. Dibedakan menjadi dua pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau biasa disebut arteri, dan pembuluh darah balik atau biasa disebut vena. Nah, yuk kita bahas bagian-bagian darah. Yang pertama, bagian darah yaitu plasma darah atau cairan darah tadi. Plasma darah terdiri dari 90% berupa air, dan sisanya berupa protein, hormon, vitamin, dan lain-lain. Fungsi dari plasma darah yaitu mengangkut sari-sari makanan serta membawa zat sisa. Yang berikutnya yaitu butiran darah. Yang pertama ada eritrosit. Eritrosit berwarna merah dan mengandung hemoglobin. Fungsi dari eritrosit adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu leukosit. Leukosit tidak berwarna dan bentuknya tidak tetap. Fungsi dari leukosit yaitu membunuh bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan menjadi pertahanan tubuh. Nah, butiran darah yang ketiga yaitu trombosit. Bentuk trombosit ini ukurannya sepertiga dari eritrosit dan tidak memiliki inti. Fungsi dari trombosit adalah berperan dalam pembekuan darah. Berikutnya adalah organ jantung. Nah, dalam organ jantung sendiri, kita bisa lihat pada gambar. Yang pertama ada aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar yang mengalirkan darah menuju jantung. Nah, jantung sendiri dibagi menjadi 4 ruang. Ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Pada bilik kanan ini, darahnya kaya akan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pada bilik kiri ini darah kaya oksigen. Selanjutnya serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Pada serambi kanan ini, darah banyak mengandung karbon dioksida atau kaya karbon dioksida. Dan yang terakhir yaitu serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Pada serambi kiri ini, darah mengandung banyak oksigen atau kaya oksigen. Yang terakhir yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2. Berdasarkan arah aliran darahnya. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau biasa disebut arteri. Pembuluh nadi ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Arteri terbesar di dekat jantung disebut aorta, seperti pada gambar sebelumnya. Dan aorta yang bercabang-cabang disebut arteriol atau menjadi arteriol. Nah, pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh balik atau biasa disebut vena. Pembuluh vena mengalirkan darah ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Vena yang bercabang-cabang disebut venula. Nah, ketika venula tadi atau vena bercabang tadi bertemu dengan aorta bercabang atau arteriol disebut pembuluh kapiler, yaitu tempat pertukaran udara dan sari-sari makanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan pada peredaran darah. Yang pertama yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi naik. Penderita hipertensi biasanya merasa pusing dan memicu penyakit lain seperti jantung dan lain-lain. Yang kedua yaitu hipotensi. Hipotensi yaitu penurunan tekanan darah. Nah, kenaikan dan penurunan tekanan darah ini diukur oleh alat
yang bernama tensimeter. Tolok ukurnya adalah ketika tekanan darah normal, yaitu 120/80. Di bawah itu maka terjadi penurunan tekanan darah, dan di atas itu terjadi penaikan tekanan darah. Penyakit yang ketiga yaitu anemia. Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah akibat kekurangan zat besi. Penderita merasa mudah lelah, cepat pusing, jantung berdebar. Pada penderita anemia ini biasanya dilakukan transfusi darah, atau dia bisa mengobati dengan makan makanan yang mengandung zat besi. Penyakit yang keempat yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah yang sukar membeku. Yang berikutnya, jantung koroner. Jantung koroner ini disebabkan oleh penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga menyumbat peredaran darah. Yang berikutnya, leukemia. Leukemia adalah kondisi di mana kelebihan sel darah putih sehingga sel darah putih memakan sel darah merah. Yang terakhir yaitu talasemia, di mana sel darah merah yang tidak beraturan mengakibatkan daya ikat oksigen berkurang. Nah, itu tadi merupakan gangguan dari sistem peredaran darah. Faktor utama penyebab gangguan peredaran darah, yang pertama faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor perokok aktif atau perokok pasif. Nah, perokok aktif ini bagi yang belum tahu adalah perokok yang merokok langsung. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang menghirup udara atau menghirup asap rokok dari seorang perokok aktif. Yang ketiga yaitu faktor tekanan darah, apakah hipotensi atau hipertensi. Yang keempat yaitu faktor asupan makanan yang kurang bergizi atau tidak mengandung vitamin. Yang kelima yaitu faktor kurangnya berolahraga. Yang keenam faktor adanya tingkat stres. Setelah kita mengetahui faktor penyebab gangguan peredaran darah atau penyakit peredaran darah, maka kita bisa mengetahui cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama yaitu olahraga yang teratur. Yang kedua, mengurangi konsumsi makanan yang berlemak. Yang ketiga, mengatur pola makan yang sehat. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir yaitu kelola stres. Nah, mungkin pembelajaran kali ini sampai di situ dulu ya anak-anak. Kita lanjut pekan depan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Semangat belajar di rumah. Salam edukasi, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.